Air laut menjadi potensi besar bagi kehidupan manusia. Kehidupan manusia tak terlepas dari kebutuhan protein dalam makanan sebagai faktor penunjang aktivitas kehidupan. Penduduk yang tinggal di daerah pesisir mendapatkan protein dari hewan-hewan yang hidup dan dibudidayakan di daerah pesisir. Tetapi, laut juga banyak mengandung polutan dan terserap oleh hewan laut seperti kepiting dan udang, yang juga menyerap logam berat dari proses filter feeder yang berdampak negatif jika dikonsumsi manusia secara terus-menerus. Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, menjadi pusat produksi tambak udang fanami terbesar, menjadi tempat studi yang potensial pada tambak intensif, semi-intensif, dan tradisional yang lokasinya berdekatan maupun jauh dengan mangrove. Udang, kepiting, dan rajungan menjadi sambal utama terhadap serapan logam berat kadmium dan timbal akibat akumulasi logam berat di perairan laut, penggunaan pupuk kimia sintetis, penggunaan transportasi berbahan bakar fosil, pemberian pakan sintetis yang berlebihan, dan penggunaan fungisida. Untuk mengurangi dampak paparan logam berat pada seafood, perlakuan dilakukan dengan menambahkan asam buah alami dan rempah-rempah pada pengolahan makanan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan serapan logam berat kadmium dan timbal oleh berbagai wilayah habitat. Terdapat perbedaan rata-rata kadmium dan timbal oleh pengaruh teknik budidaya udang. Perbandingan kadar logam berat kadmium, timbal, protein, dan kalsium oleh pengaruh perendaman asam buah alami. Pemanfaatan bumbu dan rempah lokal untuk menurunkan logam berat bahan pangan terpapar kadmium dan timbal. Kepiting, bakau, dan udang memiliki perbedaan serapan kadmium dan timbal. Kepiting bakau lebih banyak menyerap logam dibandingkan udang. Hasil penelitian menunjukkan pengolahan makanan menggunakan rempah mampu menurunkan kadar kadmium dan timbal. Ketika diolah dengan jenis makanan yang berbeda bumbu rempahnya, tercatat penurunan kadar logam yang cukup drastis, yaitu pada olahan jenis woku, rica-rica, dan dabu-dabu. Rempah yang diwariskan leluhur membuktikan mengurangi logam berat dalam daging udang, rajungan, dan kepiting. Antioksidan dalam rempah mampu melindungi dan mengurangi logam dalam daging. Selain itu, rempah seperti mengkudu, kunyit, dan jahe membantu daya tahan udang. Penggunaan probiotik dan rempah seperti mengkudu, bawang putih, molase, Yakult, ragi, EM4, temulawak, jahe, kunyit, dan susu skim meningkatkan kualitas air, yaitu peningkatan jumlah fitoplankton dan zooplankton, juga menurunkan kadar logam berat kadmium dan timbal, meningkatkan panjang udang, berat udang, kadar protein, dan lemak udang. Penggunaan rempah dan probiotik dalam campuran pakan udang mampu meningkatkan kandungan gizi dari udang, menambah bobot dan panjang udang, serta memperkuat daya tahan tubuh udang. Penggunaan rempah seperti bawang putih, mengkudu, juga kunyit berguna dalam memperkuat daya tahan tubuh udang. Hal ini dikarenakan bahan-bahan tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit pada udang. Bakteri probiotik memberikan pengaruh menguntungkan bagi inangnya melalui peningkatan nilai nutrisi pakan dan memperbaiki respon inang terhadap penyakit serta meningkatkan kualitas lingkungan. Dalam pencapaian sumber daya manusia yang profetis,
manusia harus merujuk pada anjuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengkonsumsi makanan. Di antaranya dalam Al-Qur'an surat Abasa ayat 24, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلينظر الإنسان إلى طعامه. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 168. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Dalam mengkonsumsi makanan, hendaknya manusia memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Perlu diperhatikan asal bahan pangannya, baik dari proses mendapatkannya, proses persiapan pengolahan, sampai siap untuk disantap. Perlu kita perhatikan bahwa makanan yang akan kita konsumsi harus memenuhi kaidah halalan thayyiban, yaitu halal dan baik. Sehingga makanan yang dikonsumsi mampu memberi manfaat kepada tubuh kita, baik jiwa dan raga. Makanan yang profetis sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan teladan Rasulullah SAW akan menjamin terwujudnya sumber daya manusia yang unggul. Produk hasil penelitian ini dituangkan ke dalam leaflet agar memberi manfaat bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya.